Halo Santuiners, di mana kabarnya? Selamat datang kembali di Film Santai. So, kali ini dengan tema makhluk ruang angkasa alias Ultraman, Mimin bakal mengalur sebuah film yang berjudul The Day the Earth Stood Still tahun 2008. Film adaptasi dari cerita pendek karya Harry Bates ini menceritakan tentang sebuah UFO yang datang ke bumi untuk menginvasi kota Bikini Bottom. Nah, maka dari itu, simak videonya dan mari kita mulai ngedongengnya. Let's go! Tahun 1928, di tengah badai salju yang lebat, terdapat seorang pria yang berlindung di dalam tenda. Dan satu waktu, muncullah sebuah cahaya terang dari atas langit yang membuatnya penasaran dan perlahan mulai mengeceknya dengan menerobos badai tersebut. Ternyata ketika telah menemukannya, itu adalah sebuah bola besar bercahaya yang ketika ia melubanginya, tiba-tiba saja bola itu bersinar dan membuatnya pingsan. Namun di saat ia sadar, bola bersinar tersebut sudah tak ada dengan bekas luka di salah satu tangannya, seperti sesuatu telah mengambil sampel dari tubuhnya. Lalu beberapa saat kemudian, di tempat lain, kita diperlihatkan seorang ilmuwan astrobiologi wanita yang bernama Helen tengah mengajari anak muridnya macam-macam jenis bakteri yang ada di sekitar kita. Lalu setelah selesai mengajar para murid-muridnya, ia pun kembali pulang ke rumah untuk memasakkan makan malam bagi sang anak yang bernama Jacob. Namun hal itu harus tertunda ketika telepon dari seorang polisi bersamaan dengan datangnya satu regu kepolisian ke rumahnya, menyuruh Helen untuk ikut bersama mereka, sebab ini ada hal yang penting sedang terjadi. Namun diakibatkan Jacob sendirian karena ayahnya telah meninggal 1 tahun yang lalu, membuat Helen menitipkannya kepada tetangganya. Sesampainya di pesawat, ternyata tak hanya ia saja yang mereka bawa, melainkan para ilmuwan-ilmuwan yang lain juga. Dari mulai ilmuwan astronomi, fisika nuklir, sampai kuli bangunan pun mereka bawa, di mana mereka semua dibawa ke Akademi Militer di New Jersey. Dan kebetulan sekali, ia bertemu teman lamanya, Michael, yang langsung membawanya masuk untuk menghadiri pertemuan para ilmuwan yang dipimpin oleh dia sendiri. Yang mana Michael menjelaskan bahwa sebuah objek luar angkasa dari planet Jupiter sedang bergerak dengan kecepatan 30.000 km per jam menuju bumi, tepatnya ke kota ini. Dan diperkirakan objek tersebut akan sampai ke bumi sekitar 1 jam 18 menit lagi. Sampai ketika mereka berada di pesawat, hitungan mundur pun dimulai. 2, 1. Roger that. Namun anehnya, tak terjadi apa-apa pada kota ini. Dan nyatanya objek tersebut melambat dan terus melambat, hingga akhirnya mendarat di taman kota dengan mulus. Lalu ketika mereka semua mengeceknya, ternyata karena makhluk tak dikenal itu terluka, mereka pun membawanya ke rumah sakit darurat untuk mengobatinya sesegera mungkin. Bahkan mereka juga memanggil dokter spesialis bedah untuk menangani peluru yang ada di dalam diri makhluk itu. Akan tetapi, sebuah perubahan yang signifikan terjadi kepada makhluk tersebut. Dari mengelupasnya kulit-kulit dan daging mereka, hingga tak sadar sudah seperti seorang manusia. Dan perlahan tapi pasti, makhluk ini pun berubah menjadi manusia seutuhnya, bahkan mampu berbicara layaknya manusia normal pada umumnya. Rupanya tak hanya satu bola bercahaya yang singgah ke bumi, melainkan ada beberapa bola cahaya yang lain yang mendarat dan tersebar ke berbagai penjuru bumi.
Dan lebih anehnya lagi, satelit pertahanan Amerika Serikat yang mereka miliki tak bisa dikendalikan. Yang sepertinya para makhluk-makhluk itulah yang telah mensabotasenya lalu mendapatkan informasi di dalamnya. Maka dari itu, seorang sekretaris presiden yang kita panggil saja Siti akan melakukan tindakan interogasi kepada makhluk ini yang ternyata mirip seperti orang di awal scene tadi, yang mungkin saja telah menggunakan sampel daging dari orang tersebut untuk menyerupai dia. Saat itu, Siti menanyakan beberapa hal kepadanya, termasuk tujuannya datang ke bumi. Apakah akan membahayakan umat manusia atau tidak? Tapi bukannya menjawabnya, malahan ia yang bernama Klaatu mengomentari kondisi tubuh barunya saat ini, dan hanya menjawab seperlunya saja ketika Siti menanyainya. Alhasil, untuk interogasi lebih lanjut, ia pun menyuruh Helen untuk membius Klaatu agar mudah dipindahkan ke ruang interogasi khusus. Namun, bukannya obat bius yang Helen suntikan, ia malah menyuntikkan obat penyembuh dan menyuruhnya untuk segera lari. Nah, maka dari itu, ketika di ruang interogasi, Klaatu pun menggunakan kemampuannya itu untuk segera kabur dari sana. Sebab itulah, untuk menangkapnya kembali, Siti pun membuat konspirasi, yakni membuat laporan kepada semua militer dan para polisi bahwa ada narapidana yang kabur, supaya mereka bisa segera menangkapnya. Sedangkan Klaatu yang sedang dalam pencarian tiba-tiba saja merasa pusing dan keluar darah dari tubuhnya, lalu pingsan. Karena merasa ada yang aneh dengan tubuh manusianya ini, Klaatu pun memanfaatkan Helen untuk menjemputnya lewat telepon rumah. Dan tak berselang lama, ia pun bersama Jacob datang menjemputnya, lalu memberikan obat kepadanya. Akan tetapi, akibat semua orang tahu bahwa ada alien dan narapidana kabur, termasuk juga Jacob, mereka pun tak bisa pergi leluasa seperti biasa. Walaupun seperti itu, ternyata Klaatu sudah mempunyai tempat tujuan yang harus ia datangi, yakni di McDonald, untuk bertemu salah satu teman aliennya juga yang sudah lama menjadi mata-mata di bumi. Saat itu ia berkata bahwa ras manusia adalah ras perusak yang tak bisa diajak bicara. Akan tetapi ketika mereka merasakan apa itu kasih sayang dan cinta, maka mereka akan berubah seiring berjalannya waktu seperti dirinya sekarang. Mendengar itu pun membuat Klaatu tak bisa bicara banyak, lalu beranjak pergi dari sana. Di sisi lain, para anggota militer AS berusaha menghancurkan sebuah robot yang datang bersama Klaatu menggunakan teknologi tercanggih mereka. Sampai akhirnya, pemimpin militer AS memutuskan untuk mengurung dan membawa robot itu ke tempat lain. Kembali ke mereka bertiga yang akhirnya sampai ke tempat tujuan di tengah hutan. Disitulah Klaatu memanggil bola cahaya kecil yang lain, dan entah kenapa ketika ia menyentuhnya, bola cahaya yang ada di tempat berbeda pun mulai bereaksi juga. Saat itu, Siti berpikiran bahwa semua bola cahaya kecil tersebut adalah bahtera atau alat penampungan hewan-hewan dari bumi untuk dievakuasi. Seperti kisah Nabi Nuh yang mana setelah mengevakuasi semuanya, lalu banjir pun tiba. Berarti nantinya akan ada bencana besar yang menimpa mereka. Dan itu dijelaskan oleh Klaatu yang berkata bahwa planet bumi sedang sekarat, dan ia datang bukan untuk membantu manusia memulihkan bumi, melainkan untuk menuntaskan hama penyakit bumi, yang tak lain adalah manusia itu sendiri. Dan proses pembasmian tersebut akan segera ia mulai. Mendengar itu pun membuat Helen berusaha meyakinkan Klaatu bahwa para manusia bisa berubah dan melindungi bumi. Akan tetapi, Klaatu tetap pada keputusannya. Lalu tak berselang lama datanglah seorang polisi patroli yang akan menangkap Klaatu. Tapi
Lalu Helen mencoba membujuknya lagi dengan membawanya ke rumah gurunya dulu. Di situ, Klaatu berusaha bertukar pikiran dengan Carl, gurunya Helen, melalui pemecahan rumus-rumus fisika. Kemudian Carl mencoba meyakinkan Klaatu bahwa dunia yang sedang diambang kehancuran ini bisa merubah sifat manusia secara signifikan. Nah, maka dari itu, cobalah memberikan sebuah peluang kepada para manusia untuk memperbaikinya. Dan selagi mereka berdebat, Jacob yang sedang nonton TV menemukan nomor telepon polisi yang tercantum di layar, dan ia langsung menghubunginya untuk melaporkan si Klaatu ini. Yep, got it. Target acquired. Ketika Klaatu menolongnya, persepsi Jacob kepadanya mulai berubah, dan ia sedikit lebih mempercayainya. Beralih ke robot hitam itu, yang mana bor berlian tak bisa melubangi tubuhnya. Dan di saat mereka mengganti mata bornya, ternyata Open the door! walaupun telah dibombardir oleh begitu banyak misil, namun para serangga-serangga robot itu malah semakin banyak dan melimpah ruah. Lalu mereka pun menyebar ke berbagai arah. Alhasil demi menolong umat manusia, Siti akhirnya membebaskan Helen supaya ia bisa meyakinkan Klaatu agar menghentikan bencana ini. Lalu dengan bantuan Michael, ia pun berangkat mencarinya. Kembali ke Klaatu dan Jacob yang sudah menelepon Helen untuk menjemputnya di lokasi yang ia kenal, yakni tempat ayahnya dimakamkan. Lalu di sana, Jacob dengan polosnya meminta Klaatu untuk menghidupkan ayahnya kembali, karena ia kemarin telah melihat kekuatannya. Akan tetapi, Klaatu tak bisa melakukan hal semustahil itu, sebab kekuatannya adalah mengendalikan alat-alat atau barang-barang berbasis teknologi. Dan ketika kejadian polisi kemarin, ia hanya mengalirkan energi dari mobil ke tubuh polisinya, layaknya seperti alat pacu jantung. Mendengar itu pun membuat harapannya hancur, lalu menangis di depan makam ayahnya. I'm sorry. You left me alone. Melihat kasih sayang seorang ibu kepada anaknya menjadikan Klaatu berubah pikiran, dan ia akan menghentikan bencana ini sebelum masuk ke kota. Dengan dibantu Michael, mereka semua pun akan pergi menuju bola besar bercahaya itu. Akhirnya, bencana ini dapat dihentikan, walaupun Klaatu harus mengorbankan dirinya. Dan perlahan, bola besar bercahaya itu pun mulai pergi menjauh dari bumi. Dan film pun berakhir. Nah, berakhir sudah video kita untuk kali ini. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini yaitu menjaga lingkungan adalah hal yang wajib bagi kita umat manusia. Sebab jika bumi mengalami bencana, itu semua akan berimbas balik kepada kita lagi. Seperti sebuah pepatah mengatakan, apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Jika kita berbuat baik kepada seseorang, maka orang itu juga akan berbuat baik kepada kita. Begitu juga sebaliknya, itu. Sekali lagi terima kasih and see you next time. Nantikan video Mimin selanjutnya. Adios, Jos Gandos, salam extra Jos.